Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar yang sedang trending topik, apa itu boneka Labubu. Mari kita belajar. Belakangan ini, lini masa media sosial telah diramaikan dengan sebuah boneka monster lucu bernama Labubu. Mulai dari anak muda, influencer, kolektor mainan hingga pencinta fashion mengunggah foto dan video boneka Labubu milik mereka di Instagram, X Twitter, atau TikTok. Diketahui, boneka Labubu ini merupakan produk dari Pop Mart yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Akibat kepopulerannya, tidak sedikit masyarakat yang rela mengantri hanya untuk membeli boneka ini, seperti yang dibagikan di dalam akun Instagram beberapa pihak. Mari kita belajar. Dalam unggahan tersebut tampak sejumlah orang tengah mengantri untuk membeli Labubu di stop Pop Mart Gandaria City, Jakarta Selatan pada hari Jumat. Lanjut, apa itu boneka Labubu? Labubu adalah boneka peri dengan perawakan seperti monster yang diproduksi oleh Pop Mart. Boneka itu memiliki bulu berwarna-warni dengan telinga panjang, gigi yang runcing, disertai senyuman nakal. Dilansir dari Bangkok Post, Labubu adalah satu dari 5 karakter dari kelompok makhluk rekaan yang disebut The Monster. The Monster adalah sekumpulan karakter antagonis dan protagonis yang terdiri dari si Momo, Tiko, Spoky, dan yang paling terkenal adalah Labubu. Penciptanya adalah Kasing Lung, mengakui dirinya terinspirasi menciptakan Labubu dari dongeng Nordik alias bangsa Viking dan masyarakat Skandinavia kuno. Seniman yang lahir di Hong Kong tahun 72 ini pindah ke Belgia di usia muda. Saat tumbuh besar di sana, dia mulai tertarik pada kapal feri dan peri yang ada pada tradisi rakyat Nordik. Dia lantas menciptakan The Monster, termasuk Labubu tahun 2015. Dalam cerita Kasing Lung, Labubu adalah karakter baik hati yang selalu ingin membantu, tetapi terus-menerus melakukan hal buruk. Karakter Labubu yang khas pun menjadi populer dan menarik dalam perhatian publik. Hingga akhirnya 2019 Kasing Lung menandatangani perjanjian lisensi eksklusif dengan Pop Mart. Mengapa Labubu viral dan menjadi tren global? Meski Labubu sudah beberapa tahun lahir, tetapi karakter ini semakin mencuri perhatian masyarakat internasional ketika salah satu anggota Blackpink, yaitu Lisa, mengunggah foto Labubu milik di Instagramnya pada April 2024. Sejak itu, Labubu Lisa menjadi sangat terkenal termasuk di berbagai negara Asia seperti Thailand. Saking viralnya, pemimpin setempat mengeluarkan imbauan agar masyarakat waspada terhadap penipuan Labubu palsu. Tidak hanya di Thailand, demam Labubu juga meluas di Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan negara Asia lainnya. Dikutip dari The Global Times, karena popularitas Labubu, banyak wisatawan Thailand di Cina membeli boneka tersebut sebagai oleh-oleh untuk kerabat mereka. Bahkan seorang karyawan yang bekerja di Bangkok, Xiao Tong, mengatakan Labubu menjadi salah satu hadiah dalam acara undian yang diselenggarakan di kantornya. Seorang karyawan lainnya, Borwang, juga mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya bahkan membawa boneka Labubu ke tempat kerja. Saat kami lelah bekerja, kami berbicara kepada Labubu dan mengatakan betapa lelah dan kerasnya kami bekerja. Setelah melihat Labubu, kami merasa mendapatkan energi kembali. Labubu yang mengemaskan memberikan dukungan spiritual bagi banyak pekerja, kata dia. Menurut Lifestyle Asia, harga satu boneka Labubu di Thailand sekitar 500 baht atau 230.000. Ada yang dihargai 3.000 baht atau 14 juta. Hingga 10.000 baht atau 46 juta. Waduh. Apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini adalah ketokohan. Kemudian ada seniman, kemudian ada pencinta tokoh dan juga pencinta karya seni. Pelajaran yang kita ambil adalah itulah manusia, sebuah kehidupan yang berkreasi, kemampuan berimajinasi, menciptakan tokoh. Dan kemudian manusia itu juga adalah manusia yang berelasi. Tidak hanya berelasi satu dengan yang lain, berelasi dengan tokoh-tokoh publik, bahkan berelasi dengan imajinasi-imajinasi yang merupakan sebuah kreativitas dalam berpikir, menciptakan berbagai macam hal termasuk juga menciptakan boneka.
Boneka adalah bagian yang dimainkan dari anak-anak semenjak kecil dan punya pengaruh yang luar biasa. Di atas semuanya itu kita tahu Labubu ternyata punya karakter. Ada karakter antagonis, ada karakter protagonis. Itu menggambarkan bahwa dunia ini adalah selalu akan ada orang baik dan ada orang jahat. Dan itu diungkapkan dalam bentuk cerita-cerita dongeng, cerita-cerita hayal, cerita-cerita mitos, cerita-cerita daerah, budaya di setiap tempat ada. Baik dan buruk adalah sebuah perjuangan. Di atas semuanya itu, biarlah kita boleh memberikan sebuah katakanlah sikap yang tepat. Kalau hal yang baik itu adalah sebuah karya seni, adalah hal yang indah, semua yang baik mari kita ambil. Tetapi semua yang punya dampak buruk juga berhati-hati, jangan sampai berbahaya. Salah satunya adalah demi membeli sebuah boneka Labubu yang disebutkan tadi di Thailand sampai 41 juta. Lalu kita melupakan tugas tanggung jawab yang lain-lain dalam menggunakan uang, maka itu adalah satu sikap yang tidak bijaksana. Menjadi orang baik, menjadi orang yang bijaksana adalah perintah Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam tren dalam dunia ini, mari kita sikapi dari terang firman Allah dan kita bijaksana menyikapinya. Kita memberikan penghargaan, ucapan apresiasi kepada semua karya-karya orang-orang penting yang memberi dampak luar biasa buat negara, buat kita pribadi, bahkan buat dunia. Tetapi yang jahat, yang buruk, berhati-hati dampaknya, karena itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga bisa merugikan banyak orang. Shalom, salam podcast M116.